tentang syakuro dan soburo, yang itu merupakan isim mubalaghah syakur dari syakaro, soburo dari sobaro. Kalau hanya sekedar syukur itu syukur biasa, tapi kalau syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur. Apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sehatkah, sakitkah, sakit juga itu merupakan di balik penderitaan itu tersimpan suatu hikmah dan juga kebahagiaan tersendiri. Apa itu? Diampuninya dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa saja tidak terampuni oleh istighfar, dan juga amal-amal ibadah yang selama dia lakukan ketika sehat, maka selama sakit itu Allah mencatat kebaikannya sama persis dengan waktu dia sehat. Kan itu suatu kebahagiaan yang dahsyat luar biasa ya. Satu diampuni, satu tetap aja pahala kita mengalir walaupun kita lagi terbaring sakit. Dari mulai kemudian zikrullah, kemudian berdoa, kemudian berjamaah, kemudian mengajar kalau dia seandainya seorang guru, kemudian mencari nafkah dari pagi sampai sore kalau memang dia sebagai pekerja, dan lain sebagainya, sampai malam, sampai terus berputar selama 24 jam, maka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan-kebaikan yang selama itu istiqomah dilaksanakan oleh si sakit tersebut. Luar biasa ya kasih sayang Allah. Atau bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan setiap harinya? Kasih sayang Allah justru kejelekan-kejelekannya dihapuskan, sementara kebaikan-kebaikan tetap dituliskan. Itu salah satu kebaikan-kebaikan Allah di antara kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka kalau kita mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang betapa Allah melimpahkan kepada semuanya, maka tidak ada alasan untuk kata Allah saking marahnya gitu ya, malam yasbir alal bala'i walam yardha ala qada'i, barang siapa yang tidak sabar terhadap balaiku, kata Allah Subhanahu wa taala, walam yardha anil qada'i, dan tidak menerima terhadap semua ketentuanku, fatlub robban siwaya, maka carilah olehmu Tuhan selain aku, katanya. Ini bahasa kemarahan Allah ya bagi orang-orang yang tidak sabar dan juga tidak ridho atas ketentuan Allah. Maka cari olehmu, katanya, Robban siwaya, Tuhan selain aku. Mana bisa kita menemukan Tuhan selain Allah ya? Tidak ada Tuhan selain Allah, dan memang la ilaha illallah itu sudah menancap di dalam qalbu kita, di dalam keimanan kita. Yahya wa yamut, kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah, dan juga meninggal pun insyaallah dengan membawa la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah yang berhak untuk diibadahi selama-lamanya. Baik, kita melanjutkan kepada hadis yang nomor 240. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang doa ya, masih agak banyak ini doanya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku ya Allah. Ini kalau kalimat aku untuk maksudnya Rasulullah SAW untuk berdoa bagi diri sendiri, karena doa itu sesuai kebutuhan ya. Tapi kalau seandainya kita berjamaah,
kita sami'na wa ata'na saja kepada imam-imam, para imam yang memimpin kita ya, entah itu bahkan seandainya lebih muda dari kita pun, maka kita husnuzon saja bahwa Allah melimpahkan keberkahan dan juga kemanfaatan dari doa tersebut untuk kita semuanya. Walaupun katakanlah setiap orang punya kebutuhan masing-masing, tapi bisa jadi apa yang dibaca oleh imam tersebut adalah runtunan dari ibadah-ibadah yang selama ini dilaksanakan, sehingga dengan keistiqomahan apa yang dia baca dari doa tersebut, keberkahannya terlimpah curah pada kita sekalian ya. Kita tidak tahu kan dari mulut yang mana doa kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan istilah kata membonceng kepada para imam yang membaca doa, alhamdulillah kebutuhan kita yang lain yang sebenarnya kita butuh dengan istajabahnya doa tersebut, tapi kita lupa untuk mendoanya, atau bahkan kita tidak pernah berdoa sama sekali dengan doa itu, padahal itu adalah doa yang paling dibutuhkan oleh kita. Nah, dengan mengatakan amin saja itu sama halnya kita belajar kelompok gitu ya. Kalau di sekolah mah, kalau di sekolah belajar kelompok yang mendapat nilai 9, ketuanya saja apa semuanya? Semuanya ya. Semuanya. Yang satu mendapatkan nilai 9 katakanlah ya. Nah, itu dalam artian semua kelompok tersebut, misalkan 5 orang, 10 orang, 15 orang, ya semuanya mendapatkan nilai 9. Itu adalah berkah dari berjamaah. Ini satu lagi, kalau seandainya kita berjamaah nih ya, misal membaca surah Yasin, tapi kita terlambat nih, yang lain sudah agak pertengahan membacanya, kita baru Yasin wal Qur'anil Hakim, karena memang kita baru datang. Tapi keberkahan dan juga lagi-lagi kebaikan Allah Subhanahu wa taala, karena kita niat berjamaah untuk membaca surah Yasin, walaupun kita hanya membaca setengahnya dengan alasan yang syar'i, terlambat misalkan, maka alhamdulillah kita nilainya sama dengan orang yang pertama kali membaca surah Yasin bersama-sama. Itulah keberkahan dari berjamaah apapun itu ya, entah itu berjamaah ibadah, berjamaah salat, berjamaah taklim, maupun berjamaah yang seperti halnya kelihatannya seperti duniawi ya, tapi itu adalah sama di hadapan Allah, mau duniawi mau ukhrawi. Itu kalau seandainya diniatkan ibadah karena Allah, maka itu menjadi ibadah yang sangat luar biasa. Ini atau inna ya boleh. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, memohon ampunan, memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Perlindungan dari apa? Nah, ini banyak nih itemnya ya. Minal ajzi, dari kelemahan. Nah, ini kadang mohon maaf ya, orang tersilap dengan mengucapkan ajiz, padahal aziz itu maha perkasa. Kalau ajiz itu lemah. Maka hati-hati mengucapkan bahasa Arab ya. Kalau misalkan Abdul Aziz, Z kalau pakai bahasa alfabet ya, Abdul Aziz artinya hamba Allah yang maha perkasa. Tapi kalau Abdul Aziz itu justru sebaliknya, hamba Allah yang lemah tak berdaya. Karena bedanya ain dengan aziz, jim dengan za sangat fatal itu ya.
Kalau aziz, Z, maka pengucapannya ziz, aziz gitu ya. Itu menandakan seseorang betul dan paham tentang ilmu tajwid, dan itu adalah benar karena aziz salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang namanya perkasa. Tapi kalau ajiz itu adalah hamba Allah yang lemah, tidak berdaya. Nah, ini seperti halnya pengucapan dalam bahasa Indonesia ya. Misalkan kita mengucapkan palu, tapi yang kedengarannya adalah paku. Palu dengan paku beda tidak? Jelas berbeda itu ya. Kalau palu mah gede, kalau paku mah kecil. Tapi karena hurufnya tidak jelas, yang terdengar adalah paku. Padahal kita perlunya palu gitu ya. Nah, kemudian di dalam pengucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sangat fatal juga ya. Kalau seandainya mengucapkan Allahu Akbar langsung pendek, itu artinya Allah Maha Besar, sebagaimana kita ketahui lah. Tapi kalau seandainya memakai alif, dipanjangkan barnya Allahu Akbar, itu jadi kebalikannya, Allah yang memiliki ban besar artinya. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah yang memiliki ban besar. Masya Allah ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau dihilangkan tasdidnya, itu menjadi kalimah musyrik. Tadinya kita berniat mengucapkan kalimah tauhid, tapi karena terlepas tasdidnya, tidak dibaca dalam pengucapan iyyaka, maka kalimahnya, yang contoh nih salah nih ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada ya, hanya kepada sinar matahari aku menyembah, dan hanya kepada sinar matahari aku memohon pertolongan. Yang tadinya berkalimah tauhid itu menjadi kalimah musyrik. Yang menyembah sinar matahari agama apa itu? Shinto gitu ya, di Jepang, menyembah sinar matahari. Mereka berkeyakinan bahwa matahari adalah makhluk Allah yang paling dahsyat, yang paling gagah perkasa. Nah, ini dulu sama halnya dengan, mohon maaf ya, kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan yang bertauhid, yang mencari Tuhan yang Tuhan yang wahid, Tuhan yang satu gitu ya. Karena ya malum saja ya, Nabi Ibrahim dilahirkan di keluarga penyembah berhala. Bahkan ayahnya Azar itu adalah pembuat patung yang disembah oleh orang-orang. Dan lingkungannya pun tidak seperti lingkungan Islami ya, di Taman Cilengsi maupun di Cilengsi Indah, tapi lingkungannya para penyembah berhala. Masya Allah, berarti sangat sulit sekali mencari ketauhidan pada saat itu ya. Nah, Nabi Ibrahim melihat bahwa pertama malam-malam mencari Tuhan, kelihatan bintang-bintang, wah ini indah nih, kayaknya ini pantas kalau dijadikan Tuhan nih. Pas lama dipandang gitu, pas subuh mulai redup, begitu pagi menjelang maka hilang itu bintang-bintang. Kemana itu yang bintang yang tadinya dianggap Tuhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya, tapi sebelum bertauhid nih. Kemudian kecewalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian besoknya mencari lagi, ketemu bulan, wah ini lebih dahsyat dari bintang, lebih besar daripada bintang, mungkin ini Tuhan saya katanya.
dipandang terus ya. Tapi lama-lama redup seketika pagi menjelang hilang itu bulan. Wah, kecewa lagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Besoknya melihat matahari yang bersinar jauh melebihi bintang, jauh melebihi bulan. Saking dahsyatnya itu dunia tersinari dengan adanya sinar matahari. Kemudian menyangkalah bahwa Nabi Ibrahim bahwa matahari adalah Tuhannya. Tapi lama-lama kalau tadi bintang dan bulan subuh mulai meredup dan juga hilang ketika pagi, kalau matahari sebaliknya, makin sore makin makin redup ya, menghilang tenggelam, wah hilang. Maka kata Nabi Ibrahim, mana ada Tuhan bisa tenggelam kayak gitu katanya. Ini bukan Tuhan saya. Nah, kemudian dengan kasih sayang Allah, Allah menurunkan hidayah bahwa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Maka Nabi Ibrahim berucap, inni wajjahtu, sesungguhnya diri Nabi Ibrahim alaihissalam, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, menghadapkan jiwa dan raga terhadap Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, ini baru tauhid yang berakidah lurus ya. Kalau langit dan buminya itu musyrik. Apalagi benda-benda yang lebih kecil dari langit dan bumi, ya kayak bintang, kayak bulan, kayak mata dan lain sebagainya. Tapi Allah menurunkan hidayah bahwa tauhid yang sesungguhnya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijadikan sebagai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam mencari tauhid yang diabadikan dalam surah Iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Dan hanifah itu adalah lurus, sehingga diharapkan dan juga mengiktikadkan kaum muslimin wal muslimat bahwa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat gitu ya. Maka kalau meninggal di dalam keadaan membawa iman, Islam dan ihsan, itu adalah harapan kita semuanya ya. Semuanya pasti meninggal, tapi yang meninggal yang paling indah adalah meninggal dengan membawa iman, Islam dan ihsan. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya hidup dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggal dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Minal ajzi, dari kelemahan, wal kasali, dan juga dari rasa malas, wal jubni, dan juga sifat pengecut, wal bukhli, dan juga sifat kikir, wal harami, dan sifat, bukan sifat ini karena semua pun akan mengalami ini ya, wal harami, pikun. Pikun ini keadaan seseorang yang sudah banyak menurun daya ingatnya. Kadang bahkan yang udah sepuh sekali gitu ya, udah sepuh tidak tahu siapa dirinya, siapa namanya. Tapi kalau usia-usia yang di bawah 100 tahun mah itu masih biasa-biasa ya. Tapi alhamdulillah guru saya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Pangersa Abah Sepuh, ayahanda dari Pangersa Abah Anom, usianya sampai 120 tahun tidak pernah pikun karena selalu terjaga ingatannya kepada Allah gitu ya. Nah, dalam riwayat Syekh Khalil Bangkalan itu beliau santri-santrinya cuma sedikit, 40 atau 41 dalam setiap angkatan, termasuk dari Jawa Barat itu Mama Syuja'i dan Pangersa Abah Sepuh. Walaupun Pangersa Abah Sepuh pesantrennya cuma sehari ya,
sehari mendapatkan apa itu? Sholawat Bani Hashim ya. Tapi namanya tercatat di dalam setiap buku biografi Syekh Khalil Bangkalan, yang untuk beliau santri-santri Jawa Barat itu diwakili oleh beliau. Artinya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya gitu. Yang cuma satu ada Jawa Barat, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Tapi ada satu kesamaan dari murid-murid Syekh Khalil Bangkalan. Apa itu? Semuanya pimpinan pondok pesantren, semuanya, hampir semuanya kalau ini, hampir semuanya mencapai usia 100 tahun dan semuanya menjadi waliullah. Karena keberkahan dari Syekhuna Khalil Bangkalan ya, murid-muridnya semua jadi waliullah. Wal harami, dan juga dari pikun. Kita dianjurkan untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tersebut, dari sifat lemah, sifat malas, sifat pengecut, sifat kikir, dan juga pikun. Wa'udzubika min adzabil qabri, dan saya memohon perlindungan kepadamu ya Allah min adzabil qabri, dari azab siksa kubur. Wa'udzubika, dan aku mohon perlindungan dari engkau ya Allah min adzabin nar, dari siksa api neraka. Wa'udzubika min fitnatil mahyaya wal mamat, dan mohon perlindungan kepadamu dari fitnah fitnah hidup dan juga fitnah mati. Apa maksudnya dari dua alinea doa tersebut? Bahwa yang pertama sudah kita bahas, yang kedua itu memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Kenapa ini yang kedua tidak meminta surga? Meminta surga yang dicontohkan oleh Nabi adalah wa'udzubika min azabin nar, dan aku mohon perlindungan kepada engkau ya Allah dari siksa api neraka. Bahkan ketika mau makan, katakanlah sehari 3 kali ya, Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma barik lana ya Allah, berkahilah kami semuanya, fima razaqtana, dari apa-apa yang telah engkau rizkikan kepada kami, wakina, dan jagalah kami semuanya min adzabin nar, dari siksa api neraka. Kenapa Rasulullah SAW selalu mencontohkan bagaimana kita memohon perlindungan dari azab siksa kubur dan siksa api neraka, tapi jarang terucap watlubna wa'tini min ni'amil jannah, dan berikanlah kepadaku ya Allah kenikmatan-kenikmatan surga. Jarang gitu ya. Yang paling banyak itu min adzabin nar dan waqina adzaban nar. Karena kaum muslimin wal muslimat mau tidak mau pasti semuanya mau, semuanya insyaallah haqqul yakin akan masuk ke dalam surga. Semuanya, dari mulai umatnya Kangjeng Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Kenapa tidak meminta untuk surga? Karena surga mah sudah pasti Allah berikan. Tapi kalau neraka, ini ya yang kita khawatirkan. Allah memberikan kita siksa api neraka karena ada sesuatu kesalahan yang belum diampuni. Karena siksa neraka itu dikhususkan bagi orang-orang yang berdosa dan tidak berakidah lurus kepada Allah, dalam artian tidak memiliki asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam artian subhanallah, berarti kalau kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah tersebut sebagai miftahul jannah, kuncinya surga, berarti sangat beruntung sekali kita ditakdirkan Allah untuk menjadi kaum muslimin wal muslimah, karena jaminannya surga ya.
Tapi kalau seandainya sebaliknya, tidak memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, berarti Allah tidak berkenan untuk memberikan kenikmatan surga kepada kita, ya. Kalau seandainya surga itu uiddat lil muttaqin, surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum yang bertakwa, maka semua kaum muslim pun insyaallah adalah orang-orang yang bertakwa, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga. Cuma kemarin di dalam kajian Sirrul Asrar, yaitu kitab yang ditulis oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa manusia itu terbagi kepada dua. Yang pertama am, yang kedua khos. Bagaimana gambaran umum orang-orang yang umum, bahwa orang yang umum itu di akhir hayatnya insya Allah masuk ke dalam surga. Mana surga yang disediakan oleh Allah? Pertama, surga Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Yang kedua, surga Naim. Yang ketiga, surga Firdaus. Nah, ini semuanya terdapat kesenangan-kesenangan. Apa itu kesenangan yang ada di tempat-tempat yang disebutkan? Bahwa semua kenikmatan dari laban, dari asal, susu, madu, kemudian wahurun, dan juga bidadari, dan juga jinan, bangunan-bangunan lain sebagainya, semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala qalbun khatarat, dan juga sesuatu yang belum terlintas di dalam hati karena kita belum mengenalnya, Allah sediakan. Kalau nanti di surga, wah ini, betapa nikmat dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan salah satu kenikmatan yang Allah sediakan itu, satu orang laki-laki dinikahkan dengan 70.000 bidadari. Allahu Akbar. Bagaimana itu kebanyakannya? Nah, tapi yang ada makanan, minuman, gedung-gedung, istana, dan juga bidadari tersebut hanya ada di surga-surga yang 6 tersebut. Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Darul Qarar, Jannatul Naim, Jannatul Qarar, dan lain sebagainya. Tapi ada satu surga yang tidak ada semuanya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jannatun, memiliki surga yang wala hurun fiha, tidak ada kesenangan di dalamnya, wala qusurun fiha, dan juga tidak ada bidadari di dalamnya, wala jinanun fiha, dan tidak ada istana-istana di dalamnya, wala labanun wala asalun, tidak ada madu di dalamnya, wala labanun fiha, tidak ada susu di dalamnya, yang merupakan itu adalah kenikmatan-kenikmatan berupa materi. Kenapa semuanya itu tidak ada? Karena yang menempatinya adalah manusia-manusia khusus, manusia-manusia yang senantiasa beribadah kepada Allah, dan ibadahnya tidak pernah diniatkan untuk mencari materi. Apa itu? Tidak hanya hanya mencari rahmat dan ridho Allah. Golongan mana itu? Golongan para nabi, para mursalin. Ini satu paket ya, para nabi dan para rasul. Yang keduanya yaitu para aulia, wali Allah. Ditempatkan di mana? Ditempatkan di surga Illiyin. Lalu kalau seandainya semua kenikmatan itu tidak ada, apa dong kenikmatan yang ada di surga Illiyin tersebut? Illa yanzuru wajhillah. Subhanallah, hanya memandang wajah Allah. Wajhun di sini dimaknai kalau di dunia mah rahmat dan ridho Allah. Tapi kalau di surga nanti
itu wajhullah, artinya zat Allah. Subhanallah. Apakah nanti kita di surga mendapatkan yanzuru biwajhillah? Semuanya mendapat. Surga yang 6 itu mendapatkan kenikmatan berupa yanzuru biwajhillah. Cuma tidak selamanya, hanya sekali-kali saja Allah memperkenankan dirinya terlihat dan dilihat oleh seluruh penduduk surga. Ada yang melihat cahaya Allah, ada yang melihat wajah Allah, ada yang melihat keberkahan Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau di surga Iliyyin selamanya, dari pagi, siang, malam sampai pagi lagi, siang, malam lagi, itu hanya memandang wajah Allah. Subhanallah ya. Lalu kita yang mana? Kita mah surga apapun gitu, asal surga itu mah kenikmatan bagi kita ya. Karena untuk Iliyyin mah kejauhan lah bagi kita mah ya. Nah, itu khusus untuk para nabi, para rasul, berikut para wali. Kita bagaimana? Bagi saya mah yang begini adanya gitu ya, asal tidak dimasukkan ke dalam neraka pun sudah alhamdulillah gitu. Kalau bapak-bapak mah kan kelihatan wajahnya ya gitu ya, calon-calon penduduk surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kita kadang gitu ya, kadang berdoa pun memilih sesuatu yang menyenangkan hati kita berupa materi, dengan doa solatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan solawat tersebut bisa mencegah dari huru hara dan juga bala bencana. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dan dengan solawat tersebut wa taqdi lana biha jami'al hajat, dan dengan solawat tersebut memenuhi seluruh hajat dan keinginan kita. Berarti itu kita masih berkutat pada keinginan-keinginan materi kan ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semuanya menjadi orang yang khos, maka insya Allah suatu saat nanti kita berada pada makom yang khos. Amin ya Allah ya rabbal alamin gitu ya. Wa'udzu bika min adzabin nar wa'udzu bika min fitnatil mahyaya wal mamat. Doa yang terakhir ini, wa'udzu bika min fitnatil mahyaya wal mamat, ini dimintakan perlindungan oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya dengan menjadikan doa di akhir tasyahud ya. Wa'udzu bika min adzabin nar wal fitnatil wa'udzu bika min fitnatil mahyaya wal mamat, menjadi doa ketika di akhir tasyahud, bahwa kita selalu meminta perlindungan dari Allah untuk kita semuanya dari azab siksa neraka dan juga azab kubur ya. Mudah-mudahan kita semuanya terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Doa tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lanjut. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami semuanya. Nah, kalau ini pakai nun yang bermakna jamak untuk kami semuanya, dalam artian mutakalim ma'al ghair. Rabbana atina fid dunya, berikanlah kepada kami semuanya ya Allah, fid dunya, kebaikan-kebaikan dunia, hasanatan, yang berupa kebaikan, wa fil akhirati, dan juga di akhirat nanti, hasanatan, sesuatu yang paling baik. Karena ini penentuan terakhir hidup seseorang itu di akhirat ya. Apakah tempat yang sayyiat, sesuatu yang mengerikan, atau yang penuh kerupukan. Sayyiat itu sesuatu yang dihindari oleh kita ya. Yang kita inginkan itu adalah hasanat,
kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan hanya sekedar dunia saja. Fid dunya wal akhirah hasanatan. Ini adalah kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wa qina, dan peliharalah kami ya Allah adzaban nar, dari siksa api neraka. Ini pun sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya bacakan saja ya, karena ini hampir semuanya bermuatan doa, tapi kita tabarukan dengan apa yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Beliau adalah seorang sayyid, seorang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ulama Azhari, ulama Mesir yang menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar. Al-Azhar itu adalah universitas tertua di dunia selain An-Nizam yang didirikan oleh Imam Al-Ghazali, yang paling tua dan mampu bertahan sampai sekarang, insyaallah sampai akhir zaman, itu adalah Universitas Al-Azhar. Dan penulis kitab ini yaitu Syekh Ahmad Al-Hashimi, Sayyid Ahmad Al-Hashimi, salah satu dari ulama besar Al-Azhar. Baik, saya bacakan aja ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma la 'aisha illa 'aisul akhirah. Nah, ini sedikit ya. Ini sebenarnya cuplikan dari apa yang dilantunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun masjid ya, membangun masjid saat Rasulullah baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Allahumma la 'aisha, ya Allah, tidaklah ada kehidupan illa 'aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Aslinya ini disambung dengan kalimat fansurna lil muhajirina wal ansor, maka tolonglah ya Allah bagi kaum muhajirin dan juga kaum ansor. Kaum muhajirin orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan kaum ansor itu dari kalangan muslim yang ada di kota Madinah, yang menolong orang-orang saat mereka meninggalkan semua hartanya, meninggalkan tanahnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan istrinya kalau seandainya tidak mau untuk berhijrah ke dalam Islam, maka semuanya ditinggalkan. Ada satu orang yang sangat fenomenal itu ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang lain mah dipersaudarakan gitu ya. Ada yang tidak punya tanah ditolong dengan diberi tanah, ada yang tidak punya pekerjaan dikasihkan pekerjaan, ada yang tidak memiliki rumah, bahkan semuanya tidak memiliki rumah ya, ada yang mempersaudarakan dengan memberi rumah atau minimal tumpangan ya, kalau dia tidak punya rumah dua dan lain sebagainya. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf ini menolak dengan halus. Apa itu penolakannya? Ketika beliau ditawari segala macam oleh penduduk Ansor, beliau hanya mengatakan, terima kasih wahai saudaraku, katanya, daripada engkau repot-repot untuk memberikan ini semuanya, cukup bagi saya tunjukkan saja jalan menuju pasar. Beliau tidak ingin dikasih umpannya, dikasih ikannya, tapi cukup dikasih tahu bagaimana cara membeli umpan. Artinya dengan ditunjukkan pasar itu, walaupun dalam hadis ya dikatakan sebagai tempat yang paling jelek karena di situ banyak mohon maaf sebagian ada yang berbohong, ada yang berjanji, ada yang sumpah palsu gini. Oh, ini mah belinya juga jauh tuh dari Bandung, padahal mah tetangga ada yang ngirim gitu ya. Tapi walaupun itu dikatakan sebagai tempat yang paling jelek, namun itu salah satu pilar peradaban Islam, karena dengan adanya pasar justru harkat derajat kaum muslimin jadi terangkat. Kenapa? Ketika baru-baru hijrah, sahabat Abdurrahman melihat perekonomian
umat ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian beliau mempelajari bagaimana mekanisme pasar beserta perputaran uangnya, cash flow-nya bagaimana. Setelah dipahami, barulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf dan juga Utsman bin Affan untuk membangun perekonomian umat. Salah satu di antara teknik untuk membangun perekonomian umat adalah membangun pasar. Jadi ketika kaum muslimin berbelanja, tidak lagi kepada orang-orang Yahudi, tapi belanjanya kepada orang muslim, berputar dari muslim oleh muslim untuk muslim. Akhirnya lama-lama menjadi besar sampai menguasai perekonomian umat, begitu ya. Mudah